Oke, selamat sore, pro viewers semua. Kita ketemu lagi dalam episode Cakap-Cakap. Kali ini kita bicara politik yang terbaru. Di depan saya sudah hadir pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Andus Henry Sitorus, MSc, kandidat doktor. Apa kabar Bang? Baik. Kandidat doktor kan? Iya. Oke. Udah agak panjang nih. Udah panjang. Mudah-mudahan wisuda lah selesai dalam waktu dekat ya Bang ya. Sore ini kita akan bicara soal politik secara nasional. Ini semakin hari semakin panas ini. Kita ambil tema dulu judulnya dengan situasi politik yang sekarang, Prabowo Ganjar. Baru-baru ini Presiden Jokowi di Kebumen bertemu dalam satu acara panen raya, ya mempertemukan ya tanda petik lah ya, Prabowo dengan Ganjar. Nah, di salah satu media TV nasional, pertemuan ini atau acara perhelatan panen raya ini menjadi bahan kritikan ya. Karena apa? Ya karena ternyata disebut-sebut acara itu malah jadi acara memakcomblangi dua tokoh yang sudah digadang-gadang maju menjadi capres dan elektabilitasnya paling tinggi, Prabowo dengan Ganjar. Malah panen raya itu disebut-sebut meninggalkan Menteri Pertanian yang seharusnya menjadi orang yang paling penting di acara panen raya itu. Malah Menteri Pertaniannya Syahrul Yassin Limpo ya malah tertinggal di belakang. Jokowi dan Prabowo dan Ganjar malah tertawa-tawa lepas. Ganjar menggunakan baju putih, Pak Jokowi juga pakai baju putih, Ganjar pakai baju dinas gubernur. Mereka tertawa-tawa lepas di pematang sawah. Di belakang Syahrul Limpo malah ketinggalan. Ya harusnya dia sebenarnya orang yang paling berkompeten dalam acara panen raya itu. Ini kan semua memframing dari apa nih? Dari sudut pandang politik masing-masing ya kan, dari kepentingan ini ya ini melihatnya sebagai sesuatu yang ganjil ya kan, yang melihat ini sebagai sesuatu ini mungkin cara Pak Jokowi berkomunikasi kemudian memperkenalkan tokoh yang sudah selama ini menjadi jagoannya kepada publik gitu ya kan, atau kepada masyarakat lewat acara panen raya itu. Dari sudut pandang ini Bang, Abang melihat gimana ini? Bagaimana dengan momentum panen raya yang ternyata di framing menjadi momentum politik ini? Ya, oke. Jadi saya kira kan ini pemilu presiden itu sudah dekat ya. Februari tahun depan 2024 ya. Jadi sampai saat ini kan calon presiden yang diunggulkan atau yang sudah terpublikasi lah kan masih belum pasti ya. Meskipun Anies Baswedan itu sudah dinominasikan oleh 3 partai, tetapi kan deklarasi itu harus diikuti dengan pendaftaran. Pendaftarannya akan dilakukan kalau nggak salah menurut jadwal KPU bulan Oktober nanti. Oktober. Ya kan gitu. Jadi kemudian partai-partai lain juga belum menginisiasi atau menominasikan capres lain. Sementara kita ketahui bahwa Jokowi juga pada awalnya kan orang punya ekspektasi bahwa dia bisa 3 periode gitu kan. Tapi kan kelihatannya presiden kita itu lebih tunduk pada konstitusi. Jadi banyak orang berharap bahwa Pak Jokowi itu ya punya peran penting juga dalam proses transisional ke depan. Jadi kalau harapan orang transisional ke depan itu kepada Pak Jokowi harus punya kontribusi untuk ikut menjadi suksesor. Meyakinkan masyarakat bahwa ada kandidat yang sudah paham dengan apa yang dia mau gitu, dia harapkan gitu, dan apa yang diharapkan rakyat menurut versi pemerintahan saat ini gitu. Jadi kelihatannya dari beberapa statement misalnya dari kemarin lah Pak Hasto ya buat statement
siapa calon-calon kandidat presiden yang kayaknya diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kelihatannya nama-nama itu mengacu pada Prabowo, Ganjar, Puan, Erick Thohir, dan tidak ada nama Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan sudah lebih leading di di expose atau dipopulerkan oleh lembaga survei, koalisi partai, tiga partai itu, Demokrat, PKS dengan Nasdem. Seperti itu. Itu jadi bagaimana caranya masyarakat bisa tahu bahwa calon presiden berikutnya itu adalah yang sekarang kan Jokowi juga mau membuat tes water. Bagaimana cek ombak lah, kalau orang Medan sini cek ombak. Bagaimana kalau kan dalam beberapa pertemuan dia juga sampaikan, misalnya kemarin dia sampaikan siapa itu Yusril Iza Mahendra. Kemudian ada juga disampaikan seperti sekarang ini Prabowo. Ini kalau kalau si Ganjar ini kan tersirat tersirat. Dia tidak langsung ungkapkan ini calon pengganti saya gitu ya. Misalnya dalam beberapa kali dia pertemuan disebutkan bahwa yang pekerja keras itu seperti ini karakteristiknya. Yang berambut putih, wajahnya berkerut. Seperti itu kan. Jadi orang-orang menggiringnya ke karakteristik figur tertentu. Siapa figur tertentu itu gitu ya. Jadi kalau kita lah sendiri lah kalau kita mau nominasikan orang lain, memang harus yang lebih kita kenal dan lebih kita yakini. Ada chemistry lah antara orang yang ingin melegasikan kepada pihak lain gitu ya, kepada orang lain gitu ya, suksesor dia pun sudah tahu bahwa apa yang kita harapkan untuk dia teruskan gitu. Tetapi kan tidak selalu sebenarnya apa yang di pikiran kita itu bisa seperti itu, bisa berbeda nanti kondisinya setelah kalau si yang kita inisiasikan itu terpilih. Kan belum tentu sama persis, kan nggak ada nggak ada yang identik sama gitu ya. Pasti akan sangat pasti banyak perbedaannya, sehingga ekspektasi masyarakat itu mungkin bisa berbeda. Kalau pada saat sekarang Pak Jokowi kelihatannya popularitasnya dan elektabilitasnya serta penerimaan masyarakat terhadap keberhasilan beliau sebagai presiden itu kan lumayan tinggi, di atas 60% seperti itu ya. Tingkat kepercayaan publik lah ini ya. Kepercayaan publik seperti itu. Jadi kalau Abang lihat sepertinya memang sekarang terjadi banyak round moving round moving ini yang saya lihat dan publik juga melihat setelah Jokowi presiden kita ini mengendorse yang berambut putih dengan yang muka berkerut ini sebagai sosok yang pekerja keras dan diasosiasikan orang sebagai pengganti dia. Kemudian tiba-tiba muncul lagi nih Prabowo gitu ya kan. Prabowo kemudian jadi salah satu nama juga yang muncul tiba-tiba belakangan. Ini saya lihat zigzagnya ini agak agak kencang ya menuju 2024 ini ya. Kalau saya lihat begini jadi Pak Jokowi itu sudah buktikan bahwa Prabowo ini bisa diajak bekerja sama. Sudah. Ya kan, walaupun mereka rivalitasnya pada saat Pilpres kemarin itu sangat ketat gitu ya, dan kuat karena hasilnya kan tidak jauh berbedanya itu ya. Betul. Tapi karena beliau mengajak Prabowo, Pak Prabowo juga komitmennya kuat untuk membangun bangsa ini mungkin nggak sayang juga kalau tidak disertakan gitu tidak disertakan untuk berikutnya karena saya kira kan Pak Prabowo juga punya visi misi, punya ide-ide yang masih perlu diaplikasikan. Jadi saya lihat memang arahnya lebih ke sana, bukan arah bagaimana memenangkan saja gitu ya. Tapi arahnya bagaimana ide-ide, gagasan dan program kerja serta visi misi Indonesia ke depan ini itu bisa terrealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi saat ini. Saya kira jadi lebih kepada sosok sebenarnya ya, sosok orang yang bisa untuk menerjemahkan apa rencana pemerintah ke depan gitu ya, lebih kepada sosok-sosok ya sebenarnya gitu. Siapa yang capable gitu, yang capable untuk itu dan saya lihat memang kan, dan kemudian komitmennya memang betul-betul untuk negara, untuk bangsa, untuk kelanjutan
misalnya nasionalisme kita untuk kelanjutan integrasi bangsa NKRI. Nah, kelihatannya ke sana arahnya ya. Jadi bukan berarti Pak Anies nggak seperti itu, tapi kan pengalaman interaksi antara Pak Anies juga pernah jadi menteri, bekerja sama mereka kan, jadi mungkin dia buat semacam level yang lebih tinggi ini supaya saya edukasi masyarakat, bandingkanlah dulu ya, mungkin ya kalau saya menginisiasinya ini lebih meyakinkan untuk Indonesia ke depan. Oh gitu ya? Iya, sekira gitu ya. Kalau dilihat dari konteks percaturan politiknya, menggandengkan Prabowo dengan Ganjar ini dalam perspektif politik cocok nggak kira-kira Bang? Apalagi sekarang kan gini, dalam survei itu kan 3 nama ini kan selalu selalu berada urutan teratas. Belakangan baru datang itu Ridwan Kamil baru datang. Ada paling tinggi itu Ganjar ya. Itu surveinya elektabilitas itu naik turun lah ya kan. Kadang-kadang Prabowo di tengah di nomor 2, kemudian Anies. Kadang nanti Ganjar, Anies, kemudian Prabowo gitu. Ini kan 3 nama ini kan sebenarnya 3 nama yang sangat potensial untuk maju sendiri-sendiri. Keberanian politik apa yang membuat Pak Jokowi berani menggandengkan misalnya Prabowo dengan Ganjar misalnya? Di celah-celah, di tengah-tengah, Prabowo sebenarnya kalau bisa maju sendiri ya Gerindra itu punya kesempatan yang luas, apalagi ada koalisi partai mereka kan antara Gerindra dengan PKB gitu. Iya, Ganjar sendiri datang dari PDIP. Apakah direstui oleh PDIP atau tidak? Kita kan belum tahu sampai saat ini jawabannya. Gimana Bang? Saya kira kan begini, Pak Jokowi ini kan orang yang sangat santun ya, orang Jawa yang mengerti tata krama. Jadi dia tidak mau langsung deklarasi atau tunjuk siapa yang akan meneruskan dia. Artinya di sini bukan dia punya keinginan, tetapi biar rakyat memilih. Tapi rakyat kan harus punya referensi. Punya referensi siapa aja tokoh-tokoh yang makanya dia perkenalkan ini seperti ini karakternya, seperti ini orangnya. Cuma kan partai-partai politik juga punya namanya sekarang kita berbasis demokrasi yang berbasis kedaulatan partai politik ya. Meskipun partai politik itu itu menginginkan kedaulatan rakyat ya. Mereka menjadi representasi ya. Karena kan sekarang ini kan apapun ceritanya calon presiden itu harus diusulkan oleh partai politik. Dengan syarat-syarat itu tadi syarat 20% itu. Presiden threshold. Presiden threshold itu. Nah, sekarang kan kalau partai pintunya, berarti kan sementara partai yang sudah menominasikan hanya 3, ada partai lain. Nah, sekarang ada koalisi Indonesia Bersatu, ya kan. Sekarang yang partai lain ini belum juga mengajukan nama gitu. Jadi mereka punya banyak pertimbangan seperti PDIP sendiri misalnya. Itu kan kongres mereka mengatakan bahwa itu kewenangan itu ada di tangan Ibu Mega, itu menjadi sebagai sudah di putusan kongres itu. Jadi sampai sekarang kan belum diumumkan gitu. Memang waktu sudah pendek ya, 1 tahun itu. Kalau misalnya diumumkan bulan 9, bulan 10 sebelum pencalonan, terlalu pendek waktu untuk sosialisasi itu. Sangat pendek. Ya, tapi dengan adanya lembaga-lembaga survei ini yang mengunggulkan beberapa namanya, sebenarnya masyarakat juga sudah punya gambaran, pengetahuan. Meskipun tidak detail ya dan tidak lengkap. Jadi memang saya kira dengan adanya nominasi seperti itu ya, mereka-mereka yang sudah disosialisasikan ini, ini kan didorong mereka harus punya aktivitas yang sifatnya juga meyakinkan pemilih nantinya gitu ya. Nah, itu saya kira strategi yang dibuat Pak Jokowi. Tapi di sisi lain yang saya lihat juga justru politik zigzag, saya katakan politik zigzag ya. Politik zigzag Pak Jokowi ini kan. Ini kok jadi apa namanya? Kayak kesannya jadi membuat bingung ya. Saya kira dia nggak membuat bingung publik. Nggak zigzag dia. Nggak zigzag ya. Artinya memang dia maunya. Saya lihat dia bahwa bangsa ini selalu berdamai lah. Jangan ada misalnya rivalitas yang berakhir kepada
Misalnya polarisasi gitu polarisasi yang seperti tahun 2019. Iya, energi untuk membangun itu tersita untuk itu kan. Karena kan dasar-dasar pembangunan yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi ini, kalau kita dan banyak negara juga mengakui bahwa ini sudah benar, on the track ya, perlu dilanjutkan saja gitu. Berarti kan kalau kita juga masuk lagi ke arena yang seperti itu, nanti ke depan adanya rivalitas yang berujung pada polarisasi ya, kita akan mengalami ya banyak hal yang sifatnya akan menghambat pembangunan juga gitu kan, mengganggu ekonomi kita ke depan. Saya kira itu yang saya lihat yang dipikirkan beliau ya. Soal polarisasi ini menjadi histori yang tidak enak ya sebenarnya sama bangsa Indonesia ya, sama bangsa kita ya, yang sangat kelam ya. Artinya kalau misalnya let's say lah, misalnya Prabowo Ganjar ini jadi maju, kemudian Anies berpasangan dengan AHY, kira-kira polarisasi itu akan terjadi nggak menurut prediksi Abang? Saya kira begini, satu lagi yang perlu kita kan sangat majemuk ya. Masyarakat kita, suku, agama dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kalau rivalitas terjadi, ya polaritas terjadi ya susah mengobatinya ya, untuk supaya ada semacam resolusi dan rekonsiliasi seperti itu akan banyak energi, banyak waktu dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Prabowo Ganjar itu memang nantinya ya mereka itu jadi berpasangan maju berpasangan dengan Anies AHY sebagai lawan sebagai rival gitu. Tapi saya nggak cukup yakin ya bahwa ini akan dua poros ya. Saya lebih condong ini tiga poros ya. Itu malah lebih aman sebenarnya ya ke depannya. Karena kan perbedaan apakah aliran politik atau kepentingan atau orientasi pembangunan itu terwakili oleh lebih dari dua pasang ini. Oke. Satu pasang lagi siapa Bang kira-kira? Prediksi Abang siapa? Kalau satu pasang lagi, prediksi saya memang kelihatan dari komitmen Bu Megawati, PDIP akan mengajukan satu pasangan. Puan. Ya itu beliau yang tahu. Beliau yang tahu ya. Kan? Puan berpasangan dengan kira-kira siapa? Beliau yang kalau saya mungkin ya kalau saya. Atau ada Ridwan Kamil atau si ini. Kalau saya melihatnya dia memang kan mereka selalu bilang last minute ya. Last minute ya. Nah, jadi memang di last minute itu nanti kelihatan apakah memang dia mengajukan orang-orang yang namanya katanya adalah kader partai, meskipun Ganjar itu kader partai juga kan. Ada juga peluang Pak Ganjar juga diajukan gitu ya. Iya. Tapi dari perkembangan saat ini belum mengarah kepada Ganjar, tapi masih ada dua ya, ada dikotomi ya, dikotomi ada dua, Mbak Puan atau Ganjar masih di situ ya. Jadi belum bisa kita yakinkan bahwa akan ke satu saat ini untuk kondisi saat ini ya. Iya. Lingkaran suara publik membuat ini nih Bang, membuat satu simulasi. Jadi simulasi itu hasilnya Prabowo Ganjar 52,8% ya, Anies AHY 27,4%. Terakhir Airlangga Erik 10,9%. Artinya bisa nggak nih dilihat sebagai gambaran untuk potret pilpres ke depan, bahwa tiga pasangan ini yang maju sesuai dengan prediksi Abang tadi, bahwa ini akan ada tiga pasangan. Posisi PDIP ada di mana ini sekarang saat ini? Kalau saya saat ini kalau lebih condong saya PDIP itu tidak akan mencalonkan Puan. Ganjar. Oh iya. Condong. Dari mana analisa Abang gimana melihat ini? Beberapa kali Bu Mega buat statement kan. Iya. Misalnya pengalaman mereka ketika terjadi peristiwa 20 Juli dulu kan, bagaimana PDIP itu mulai dari kecil besar ada proses proses pematangan dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kemudian keyakinan diri beliau sehingga berapa kali walaupun kalah dalam menang pemilu, kalah presiden, tetapi pada akhirnya ketika Pak Jokowi dicalonkan, Pak Jokowi ada 2 periode gitu ya. Jadi kematangan Ibu Megawati dalam memanage partai kelihatannya menjadi variabel penentu ya. Iya, variabel penentu ya. Jadi ketika misalnya kalau Pak Ganjar itu
cukup artinya Ibu Megawati itu tidak mudah untuk didikte untuk menentukan siapa yang jadi calon presiden. Terlalu otoritasnya terlalu penuh ya untuk bisa diintervensi ya. Bukan otoritas terlalu penuh, tapi tidak mudah mendikte. Tidak mudah mendikte. Dan dia akan memutuskannya kalau dari pengalaman yang ada kita lihat itu, ya karena memang ya dia punya kepercayaan diri gitu bahwa ini ya meskipun ya pasti dia sudah memperhitungkan mendapat masukan-masukan, mengkalkulasi, mendiskusikannya dengan banyak orang, banyak pihak, ada tim-tim beliau juga kan, dan melihat perkembangan masyarakat ya. Nah, saya kira akan seperti itu. Kalau kita lihat, kalau misalnya dari kita nggak bicara soal sisi gender lah, tapi selama ini memang dalam pengalaman pilpres ya, Ibu Megawati sendiri ketika pilpres pertama ya, ketika pertama kali pilpres dilakukan secara langsung ya, berpasangan dengan Prabowo waktu itu kan gagal juga gitu kan. Artinya acceptable masyarakat terhadap calon atau capres atau cawapres dari perempuan ini kira-kira masih sama nggak frame-nya dengan tahun yang sebelumnya ketika pilpres pertama ini. Ini kan udah tahun 2024 ya, artinya pasti akan bergeser lah itu kan, edukasi politik sudah ada gitu. Tapi kira-kira gimana? Masih frame masyarakat atau pengetahuan atau knowledge masyarakat tentang kepemimpinan perempuan itu masih ini nggak, masih sama nggak dengan pemilu-pemilu sebelumnya kalau Abang lihat gitu ya? Kalau begini ya, dari beberapa hasil survei, apakah yang dilakukan oleh lembaga survei dan kita sendiri melihat survei-survei yang kita lakukan ya, kan kita kan juga ada lembaga survei ya. Ya. Jadi Litbang ya. Masalah jenis kelamin, sebagai salah satu preferensi itu tidak cukup kuat untuk menjadi alasan bahwa jenis kelamin lah menjadi basis orang memilih gitu ya, calon pemimpin gitu ya. Oke. Lebih condong saya kira ke variabel lain. Kalau dari survei kita misalnya ada 17 varian itu ya. Ya, lebih condong ke satu track record, kemudian trust terhadap si pemimpin tersebut, kemudian berhubungan dengan program-program yang sudah mereka tawarkan, dan kemudian bagaimana dia mengelola keterwakilan itu menjadi satu hal yang menjadi aspirasi masyarakat itu terartikulasikan seperti itu ya. Terartikulasikan ke publik itu ya. Baru peranan dari partai politik dalam meyakinkan konstituennya segala macam itu seperti itu. Jadi banyak sekali variannya, bukan hanya soal jenis kelamin atau gender kelamin, dan kalau lihat ada orang juga menganalisis dari aspek Jawa, non Jawa gitu, Pulau Jawa dan Sumatera, dan luar Jawa gitu, lah kita sebut ya. Bukan dari kesukuan ya, dari tata geografis ya. Ada memperhitungkan seperti itu ya. Jadi banyak varian sebenarnya untuk menetapkan orang kenapa memilih calon pemimpin itu seperti itu. Menurut Abang memang ada aspek-aspek penilaian seperti itu, tapi tidak absolut ya, karena banyak variabel lain yang sebenarnya mendukung untuk seseorang untuk bisa terpilih ya. Itu gitu. Dilakukan, bisa kita dapatkan penilaian itu kalau kita dalami. Jadi kalau hanya memang permukaan saja terkesan memang ya ada hanya 2-3 variabel saja, padahal tidak banyak ragam di dalam. Banyak ragam karena orang memilih sesuatu, memilih itu terakhir memutuskan di TPS itu kan itu perjalanan panjang kan. Misalnya ada yang bilang nanti kepala keluarga bisa mendikte istri, belum juga, nggak seperti itu juga ya. Atau misalnya nanti karena sudah ada perlakuan khusus, ada misalnya keterikatan hubungan sosial antara si pemilih dengan si pemimpin itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang tiba-tiba nanti ketika di TPS orang memilih yang ini gitu kan, dia akan nggak langsung misal datang ke TPS langsung coblos, dia pasti sudah lihat gambar itu kan, sudah baru dia putuskan gitu. Sudah ada proses terinternalisasi itu ya untuk memilih itu ya. Jadi dia tidak terpengaruh 1-2 variabel saja, tapi kombinasi dari banyak variabel itu ketika mencoblos di TPS. Itu pengalaman kita dalam beberapa riset ya seperti itu. Kalau Abang lihat gimana setelah pertemuan bukan pertemuan lah ya, setelah acara jumpa lah itu ya, acara jumpa Jokowi, Prabowo, Ganjar di Kebumen. Kemudian tak lama setelah itu Megawati bertemu dengan Jokowi di Istana Negara kalau nggak salah ya, di Istana Merdeka. Istana Merdeka.
Ada selama 3 jam mereka bertemu gitu. Iya. Kalau dilihat dari psikologi politiknya seperti apa ini? Memang ada nggak kegusaran di hati Bu Mega ini sampai harus dia menyempatkan waktu, kemudian harus bergegas langsung bertemu dengan Jokowi ketika viral ini. Foto ini kan viral nih kan. Jokowi, Ganjar, Prabowo berjalan di pematang sawah dengan tertawa yang lepas. Kemudian sesaat beberapa jam kemudian tiba-tiba Ibu Megawati ya tanda petik lah ya, quote unquote, tergopoh-gopoh datang ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Jokowi. Bahkan lama pula waktunya 3 jam. Dalam sisi dalam sudut psikologi politik, Abang melihat ini seperti apa nih? Saya kira memang itu kan ngefek betul itu ya, pertemuan yang di tengah sawah itu ya. Jadi karena partai lain pun reaksinya memang mereka tidak kontradiktif, tetapi menyatakan bahwa itu ya karena Pak Jokowi biasa itu. Tapi kan ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian karena ya mempertemukan 2 tokoh nasional ya yang selama ini sudah di survei mereka adalah di urutan teratas gitu ya. Nah, sementara kan saya bilang tadi Ibu Mega itu masih punya keyakinan bahwa dia punya pertimbangan-pertimbangan dan punya semacam referensi tambahan untuk menentukan siapa yang akan menjadi yang di-endorse oleh PDIP nanti ke depan kan itu. Mungkin ya ketemu dengan Pak Jokowi ingin meyakinkan, mendalami lebih jauh sebenarnya ya kan. Apa makna pertemuan itu gitu ya. Jadi saya kira ya itu mungkin itu soalnya simboliknya kan sudah ada dalam foto berarti. Apa makna intrinsiknya ini gitu karena kan? Bu Mega juga bukan hanya membaca atau melihat media sosial, tapi kan orang-orang orang-orang yang memberikan masukan-masukan, ahli-ahli yang memberi masukan pada Bu Mega juga menyampaikan beberapa hal. Mungkin saya kira di samping memang Ibu Mega mungkin sudah lama nggak ketemu dan diskusi dengan banyak hal dengan beliau karena saya kira bukan agenda itu aja yang dibahas, pasti banyak hal yang dibahas termasuk juga bagaimana bangsa negara ini untuk kedepannya, bagaimana reaksi misalnya beberapa kasus, misalnya masalah ada bank yang di yang di Amerika Serikat itu yang Swiss Bank kalau nggak salah. Bukan Swiss Bank, itu yang akan berpengaruh efeknya kepada kemudian bagaimana misalnya seperti kemarin ekonomi kita pulih. Saya kira akan banyak yang akan diceritakan di sana, saya kira ya. Jadi bukan hanya masalah-masalah politik aja ya. Kalau momentumnya sangat berdekatan. Jadi framing masyarakat kan melihat itu kan media dan beberapa orang yang menyoroti pertemuan itu ya pasti akan mendekat-dekatkan saja gitu. Dalam konteks politik ya. Ya, mendekat-dekatkan konteks politik lah ya. Tapi saya kira sekaliber Ibu Mega saya kira tidak akan seperti itu ya. Terlalu dangkal analisisnya ya. Oh gitu. Sejauh analisis Abang, kenapa PDIP sampai sekarang ini belum meletakkan pilihan kepada Ganjar? Ini kan jadi pertanyaan publik. Ganjar kader PDIP, surveinya secara popularitas, elektabilitas di atas terus. Media sosial luar biasa gitu ya kan. Endorse dari kepala negara sekarang ya sudah masuk kepada bayang-bayang ya, dukungan udah pasti kepada beliau gitu. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP junto Ibu Megawati untuk tidak memutuskan secepatnya? Karena ini kan kalau semakin cepat kan semakin ini kan daya gerak untuk melakukan sosialisasi, kampanye, kemudian proses-proses pemenangan, mesin-mesin partai juga bisa bekerja secepatnya kan. Karena kalau menunggu sampai terlalu dekat dengan masa pendaftaran kan ya terlalu beresiko juga gitu kan. Apa kira-kira dalam analisis politik Abang? Kalau PDIP ini kan udah punya gaya tersendiri ya, termasuk Bu Mega juga punya style ya. Punya style bagaimana dia mengambil keputusan kan, dan sudah kita tahu sendiri seperti apa bahwa PDIP itu tidak mau terburu-buru kan dan mereka harus betul-betul dan cukup yakin, dan gitu artinya percaya diri gitu. Nah, dari pengalaman kita juga dalam beberapa melihat perkembangan ketika mereka memutuskan siapa calon kepala daerah, apalagi calon presiden, mereka tidak langsung tiba-tiba langsung endorse saat ini, kemudian karena semakin cepat tersosialisasi belum tentu bahwa akan lebih tinggi penerimaan masyarakat, bisa juga kan lebih. Jadi saya kira memang akan di banyak tempat, di banyak negara
semakin cepat di endorse ya mungkin ya orang semakin mengenal. Tapi kan dari beberapa hasil terutama di Indonesia lah, pemilih kita itu kan edukasi politiknya masih belum maksimal ya. Kalau sudah tinggi kesadaran politiknya, saya kira memang akan condong orang akan membandingkan program-program kerja sama beberapa kepentingan yang atau kebijakan publik yang akan dikembangkan, diajukan yang akan menjadi bagian dari rakyat gitu kan. Kalau Indonesia saya kira belum semakin cepat dimajukan, negatif campaign juga semakin cepat juga ya. Iya, akan seimbang lah itu kan, karena kan rivalitas antar kontestan ini pasti akan mencoba berbagai energi positif dan negatif untuk memenangkan kompetisi. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tidak terburu-burunya PDIP sama Megawati, termasuk Megawati lah ya, Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP yang kemudian diberikan kewenangan untuk memilih capresnya dari PDIP, itu bukan artinya bukan sesuatu yang baru ya gitu ya. Iya, memang itu gayanya. Di banyak daerah menentukan kepala daerah juga seperti itu ya, agak lambat, last minute semua ya gitu ya. Bukan lamban dia. Bukan lamban. Mereka memang harus cukup yakin. Matang ya, sangat matang dan dan karena kalah pun biasanya mereka tidak permasalahkan gitu. Karena punya variabel tertentu yang mereka yakini bahwa ini memang betul-betul satu ya. Misalnya dia nasionalis, yang kedua memang kader partai, dan ketiga memang berpihak pada rakyat. Itu salah satu yang di PDIP yang kita lihat selama ini ya. Jadi bukan cerita tentang ini peluang untuk menangnya lebih tinggi atau tidak, bukan itu pertimbangan mereka. Banyak pertimbangan yang lebih holistik lah gitu ya. Makanya dia menjadi partai kader saat ini yang paling konsisten ya untuk seperti itu ya. Jadi dibandingkan partai-partai lain, memang ada beberapa partai modern, tetapi ya kita lihat pengalaman sejarah dalam memenangkan pemilihan umum ini membuat karakternya karakteristik partai PDIP itu lebih spesifik dibandingkan partai-partai lain. Oke. Terakhir Bang, kira-kira kalau misalnya terlalu cepat misalnya PDIP mengumumkan, itu termasuk enggak itu? Nanti termasuk blunder, karena ini kan sebenarnya saya lihat koalisi-koalisi lain juga menunggu PDIP nih ya. Menunggu PDIP untuk mendeklarasikan pasangannya kan. Saling menunggu nih begitu PDIP mendeklarasikan pasangannya, mungkin beramai-ramai orang koalisi partai ini mendeklarasikan pasangan jagoan masing-masing. Tapi begitu lambatnya PDIP ini mendeklarasikan capres sama cawapresnya, semua sebelum menunggu kan. Bahkan Nasdem, PKS sama Demokrat ya, sekalipun mereka sudah deklarasikan Anies sebagai capres, sampai sekarang belum pernah mendeklarasikan secara bulat bahwa mereka maju di dalam perhelatan Pilpres. Kemudian ini capresnya, ini cawapresnya. Ini kayaknya memang PDIP ini memang bandul yang sangat ini ya, bandul yang sangat ditunggu-tunggu ya. Siapa ini capresnya gitu kan? Siapa cawapresnya? Begitu dideklarasikan ya mungkin barulah keluar semua. Abang melihat itu nggak seperti itu? Kalau saya melihatnya partai-partai lain juga kan nggak mau konyol ya, kalah dalam kompetisi ya. Betul. Jadi bisa saja ketika PDIP mencalonkan orang yang tepat, malah beramai-ramai partai lain mendukung PDIP. Enggak. Bukan berarti PDIP itu mencalonkan orang yang, jadi salah satunya saya kira itu pertimbangan para partai lain juga, karena ya mereka sudah mengalami ya proses bahwa kalau duduk kalau masuk dalam satu pemerintahan, mereka berserta di dalamnya, mereka kan punya hal-hal yang membuat mereka itu bisa memperoleh memperoleh keadilan politik itu gitu. Jadi mereka mau dapat keadilan politik sebenarnya, ini saya lihatnya. Keadilan politik dalam konteks keadilan politik itu terjadi ketika mereka sama-sama ikut dalam pemerintahan gitu. Artinya tidak tertinggal lah kereta ini ya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ngotot mencalonkan pasangan yang lain, ya kan. Kalau sekarang ini misalnya partai yang 3 itu juga ya mungkin ya kan ini kontestasi ada beberapa strategi. Satu test and water, baru yang kedua banyak mendeklarasikan dengan keyakinan masing-masing kan gitu kan. Tapi kedepannya itu kan dia lihat siapa sih rivalnya gitu. Dari survei-survei yang ada itu kan kita lihat contoh, kalau apalagi kalau yang kedua dua kandidat ini yang nanti yang betul-betul yang diajukan kan gitu kan. Tapi meskipun ya saya belum cukup yakin ya kan. Tapi hampir saya kira 70% saya kira kalau pasangan ini yang
maju, ya peluangnya lebih tinggi dibandingkan pasangan lain. Kira-kira kalau misalnya 3 pasangan yang maju nih, ada nggak salah satu pasangan yang bisa dapat 50% plus 1? Kalau misalnya yang di-endorse oleh Pak Jokowi ini itu berpasangan, siapapun itu nomor 1, siapa nomor 2, saya kira memang hanya satu putaran. Satu putaran ya. Oke. Ya, dan itu sangat efektif ya untuk mencegah polarisasi yang tahun 2019 ya. Ongkos politik juga menjadi rendah. Jadi itu yang saya lihat ini ya. Lebih condong ke sana, jadi efektivitas, efisiensi daripada pemilu itu ditentukan oleh pendeknya waktu untuk proses pemilu itu, tahapan pemilunya. Kalau panjang tahapan pemilunya ya ongkos lebih tinggi. Ya, masyarakat juga teredukasi karena tiga pasangan yang maju yang akhirnya adu program ya, bukan adu ini lagi, adu latar belakang lagi ya. Jadi sekarang ini ya saya kira ya masyarakat ya setidaknya ya melihat-lihat lah ya mana kandidat yang lebih berpihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat seperti itu, dan melanjutkan pemerintahan sekarang ya. Sekarang ini karena ya tadi kan Pak Jokowi dan banyak pengamat dan banyak ahli baik di dalam negeri luar negeri melihat bahwa yang tadi kan di depan itu bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah terbukti kan, katanya ya dari informasi yang kita dapatkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini masih lebih stabil dibandingkan negara-negara lain akibat dampak pandemi Covid tadi. Termasuk juga apa yang disampaikan Presiden di G20 kemarin ya. Iya. Oke. Terima kasih Bang waktunya. Ya. Kita akan bertemu lagi dalam episode berikut ya, membahas dinamika politik menjelang Pilpres yang semakin panas, semakin hangat, dan kemudian isu-isu yang berputar terus semakin kencang gitu ya menjelang tahun 2024. Halo viewers, ya terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Nanti kami akan kembali lagi ke episode berikutnya untuk membahas masalah-masalah politik nasional dan lokal bersama narasumber yang lain. Terima kasih.